Tolong bro, mereka yang lo pukulin itu punya keluarga bro, punya ibu, punya bapak. Ketika dia so tahu, udah selain ke panitia jangan lo tuh. Yang ada acara nggak terkontrol. Kalau udah nggak terkontrol, kontol kita semua. Oke, gue udah bersama Alay Error, The Deadly Microphone. Kayak serigala lu. Kayaknya apa panggilan banget ya. Marah ya. Gini, Alay itu adalah salah satu MC favorit gue. Anjir, ini legend banget MC. Pokoknya buat lo orang-orang yang pada ngeband, kalau lo belum di MC nama dia, lo belum sah jadi band. Oke, langsung aja Bang Alay. Iya. Jauh banget nih gue. Iya lo gila lo ya sampai nyamperin ke apa? Oh iya dong. Salah satu event, salut sih gua. Keren, pokoknya sukses terus ya Haji ya. Thank you sebelumnya Haji. Thank you Bang Alay. Thank you. Sama-sama Haji. Udah dong gitu dong. Ini kita bener-bener situasinya pinggir samping jalan tol banget ya. Ih, parah, keren banget sih emang. Lagi ada event teman-teman gua pada ada apa? Satu perhelatan inilah launching musik video. Teman-teman dari PJM. Gue pengen ngucapin congratulations buat PJM. teman-teman PJM yang kolaborasi bersama dengan penikmat soto. Oh, Bici Bis Park. wow, Bici Bis Park. Selamat ya, selamat. Oke. Oke, gimana sih? Gimana? Bang Alay, gue pengen nanya nih. Yang pertama nih, kenapa lo dipanggil Alay Error? Gue tahu nama asli lo bukan itu. Kenapa gue dipanggil Alay Error? Kalau nama Alaynya diambil dari nama panggilan basis. Panggilan basis. Panggilan basis. Tapi kan biasanya kan panggilan basis itu yang masih relate sama nama asli ya. Iya. Kayak misalnya nama Ivan dipanggil Ipai gitu kan. Biasanya ya. Dilonggai. Ini gue nggak relate sih gue. Jadi sebenarnya nama Alay dengan Error itu gabungan itu sendiri terbentuk dari gue masih sekolah. Iya. Yang mana ketika gue sekolah di SMK ya, di STM. Di timur ya? Gue di timur Jakarta, timurnya timur pinggir lagi. Sedangkan rumah di Cempaka Putih kan, di pusat kan. Tuh lewatin berapa polsek ya? Berapa polsek, berapa pom bensin. Berapa basis. Nah itu dia sih Ji, itu yang menariknya di situ. Gua naik bus waktu masih sekolah. Dan gue tuh nggak pernah yang namanya tuh duduk di bangku penumpang. Iya. Yeah. Perjalanan gue dari gue naik itu bus sampai tempat tujuan. Gue kan rumah di Cempaka Putih dan tujuan gue sampai dengan Pondok Kopi. Dan dari Pondok Kopi gue naik lagi tuh. Naik lagi. Jadi dua kali transport. Transportasi lah. Naik 47 terus ke 42 ke sekolah gue ya kan. Nah. Poinnya adalah di situ gue nggak pernah naik ke tempat duduk penumpang, gue selalu ada di posisi konektor. Yeah. Yang biasa orang-orang manggil, lah berhenti lah gitu. Oh ternyata. Ya udah dari situ aja sih. Gue karena gue sering berada di pinggir pintu, nyengser bahasanya ya kan. Dibilang bawa basis enggak, karena gue bisa dibilang gue anak Cempaka Putih yang cuman hanya 1 sampai 2 sampai 3 orang doang yang sekolah di Sumur Bor, sama tempatnya Cakung. Anjing Sumur Bor. Oh bener, rame Sumur Bor. Rame Sumur Bor, anjir. Lewat Cakung sana ada tuh. Gue sekolah di sana kan. Oh jadi Layla itu Medan ya, anjir, Batak ya. Iya, dipikirnya gue juga sangkain gue orang Batak, padahal sih gue nggak orang Batak gitu loh. Karena itu posisi konektor kan di situ kan. Lah tarik lah ya. Ya karena gue keseringan di situ. Dari gue tadi gue bilang dari gue berangkat sampai menuju lokasi, gue selalu nggak pernah tuh gue yang namanya kayak duduk di bangku penumpang. Oh. Moodnya gue pokoknya di situ aja. Kalau lagi ngamut ya gue ke bangku penumpang kayak gitu aja sih. Dipanggil kayak gitu. Nama Errornya cuma nanya penggabungan. Errornya penggabungan aja. Penggabungan aja sih, biar lebih catchy aja. Gue pikir Alay kalau zaman gue kan Alay itu katro ya, jamet lah apa. Iya, bahasa di Friendster Facebook gitu lah ya. Iya, betul. Tapi ya gue disclaimer, sebelum jauh adanya Facebook dan Friendster, udah ada Alay dulu. Gue udah dipanggil nama Alay itu dari gue ngecap di bangku SMP, bahkan SMP sampai SMA lah. Ya, SMP sampai SMA gitu. Lay, tapi gue pernah tahu lu dulu
ngeband dulu apa MC dulu? Ngeband dulu ya? Gua ngeband dulu. Oh, ngeband dulu. Gua ngeband dulu dari SMP, band-band iseng gitu lah. Band-band iseng yang bawain cuman hanya kayak Green Day. Oh, Green Day. Gue bawain cuman hanya seperti kayak The Strokes. Oh, Strokes. Iya, oke. Blur kayak gitu-gitu aja. Oh, Blur juga. Oh, gitu-gitu aja gua. Oh iya. Passion gue intinya gue pengen jadi anak band lah, passion gue. Oh, lo band pertama lo waktu itu apa nih? Nah di SMP tuh baru iseng, gue ngebentuk band yang bener-beneran anak band yang manggung di festival ya pas di SMA. Di SMA gue punya band sama temen-temen gue anak timur Jakarta. Dulu namanya Nothing Name. Oh, Nothing Name. Bawain musik-musik punk. Selain Nothing Name, gue juga dulu ada namanya Skandal Band sama kakak-kakak kelas gue. Sama musiknya dengan pattern yang sama, ya kan, dengan subkultur yang sama, punk juga. Yang Skandal Band, Nothing Name, terus gue pernah bawain ska juga sama Proton Takwa, Protak. Nah, kenapa namanya Takwa? Namanya kayak gimana gitu ya? Karena gue nongkrong di studio Takwa. Studio yang mana tempat nongkrongan basisnya anak-anak Eskru. Eskru itu jadi organize IO indie pada era itu IO yang sangat aktif untuk membuat penggiat acara-acara gigs lah pada eranya. Gitu. Nah, terus lu tiba-tiba langsung MC gimana itu? Nah, awalnya gua nge-MC sebenarnya tuh sama kayak tadi band. Gua ngeband yang bisa dibilang cuma hanya iseng-iseng lah ya tuh dari SMP. MC pun sebenarnya gue udah mulai nge-MC tuh dari tingkat SMP, tapi tingkatannya itu tuh nggak MC musik lah, baru MC kayak tingkat 17 Agustusan. Terus kayak tingkat MC Karang Taruna lah kayak gitu. gitu deh. Gitu. Pensi-pensi di sekolah-sekolah sendiri gitu kan, sekolah temen. Nah, tapi untuk menjadi MC yang menurut gue tuh benar-benar nantang mental gue banget, itu di satu event yang Eskru buat, yaitu di Poster Cafe, namanya Last Warning. Last Warning. Poster Cafe, wah anjir legend. Legend. Di apa? Museum Satria Mandala. Oh, jadi memang pas ngeband lu nge-MC juga apa gimana? Emang pas ngeband gue nge-MC juga. Jadi gini, kocaknya gini. Tadinya kan gue nggak berani ya disuruh nge-MC. Jadi anak-anak Eskru tuh ngebuat acara pertama di Poster Cafe. Dia udah mikirin tuh semua apa-apa aja yang harus dilakukan. Tapi mereka lupa untuk siapa MC-nya. Band udah disiapin dari band yang seleksi. Dulu band tuh seleksi, Ji. Keren juga dulu. Ketika kita pengen main di gigs, kalau dulu tuh MC ada audisi. Pantesan band dulu tuh bagus-bagus. Ya iyalah, jadi ada kurasinya. Jadi bener-bener kita bener-bener ngeliat nih band secara harmonisasinya seperti apa, terus adabnya juga seperti apa. Mau main di gigs aja audisi gitu ya? Ya kan di audisi kan kelihatan. Nih band kalau udah telat aja saat audisi, berarti nih band nggak beres aja punya profesionalisme kayak gitu. Keren sih ekosistem yang kayak dulu tuh harusnya diterapin. Jadi lo mau bikin acara gigs, kalau bisa bikin acara gigsnya yang pakai audisi. Kalau dulu kayak gitu, Ji. Nah, itu mantep sih. Jadi apa ya, band-band kayak gitu bagus sih menurut gue. Iya, terarah gitu loh. Terkurasi kan dengan baik gitu. Terus apa tadi? Itu apa namanya pas lo MC? Dia di last warning. Si Eskru itu tidak menyiapkan siapa MC-nya. Mereka cuma hanya bilang, "Lah, lo aja MC, lo kan pernah MC apa di RT segala macam." Beda lah, gue bilang beda lah. Ini apa ya bisa dibilang beda lah, gue bilang gitu. Gue gak berani gitu kan. Lo berani, lo coba dulu gitu kan. Ya udah, gue coba. Awalnya coba-coba tapi lama ketagihan. Ya nggak taunya acara yang gue MC ini itu di Last Warning berjalan lancar, dan Eskru sering membuat acara MC-nya mau nggak mau gue terus. Dan tadi gue bilang Eskru kan salah satu penggiat organize yang gigs aktif, aktif pada saat itu, pada masa itu. Dan MC-nya gua karena keseringannya, jadi nama gua kenotis. Iya gitu. Ala Eskru gitu. Oke. Jadi belum ala Eskru sebutannya gitu. Nah, lu MC dari tahun berapa ya, Bang?
Gua nge-MC yang startingnya itu dari 97-an akhir lah. Anjir, 97. 97-an. Yang bener-benernya yang mungkin yang tadi gue bilang sih di acara Last Warning itu 99 2000. Itu yang buat gue bener-bener sih. Nah, tapi gue belajar tuh dari 97-an itu tuh gue bilang. Belajar. Tapi gue pernah denger lu sempet di Monkey Boots sih. Gue ngikutin banget Monkey Boots tuh. Gue ngeband Monkey Boots bisa dibilang band gue kesekian lah. Sebelum Monkey Boots gue udah pernah band sama, tadi gue bilang, gue sebutin ada, gue bawain band punks, ada di Scare Battle Boots, punk skinhead gitu, gue bawain Toy Dolls, gue bawain lagu-lagu seperti Diopres, masih random sih, tapi yang pasti subkulturnya cuma nanya oi sama punk, random, The Addicts, Blitz, kayak gitu-gitu, Coxsparer gitu-gitu sih. Gue bawain kayak gitu-gitu lah, lagu-lagu yang pastinya classy punk lah. Oh iya, di Monkey Boots. Nah di Monkey Boots tuh gue 2004 atau 2005 kita ngebentuk Monkey Boots sebenarnya sih karena kita satu tongkrongan antara anak-anak Rutan Salemba sama anak Rosari, yang mana pada saat itu eranya itu pensi. Lagi merajalela. Sebenarnya pensi sih dari tahun-tahun 80-an, 90-an tuh udah ada lah. Cuman di era pas gue itu tuh lagi rame-ramenya lah pensi sekolah. Dan kita selalu menjadi followers lah untuk jadi audiensi kan. Di saat abang-abangan kita mungkin lagi ngeband, kita nonton. Nah di situ ada satu band yang menginspirasi kita untuk ngeband juga sih, bisa dibilang mentor juga lah, yaitu Stephen Coconut Trees. Stephen Coconut Trees. Gitu. Karena di Stephen Coconut Trees kan itu melekat di dalamnya itu ada almarhum Opa Teddy, Tepeng, orang asli Kawi-Kawi, ya kan. Itu. Terus ada TG, satu kompleks sama gua, Cempaka Putih. Terus ada ya udah almarhum Tepeng pun punya istri juga orang daerah gue, Cempaka Putih. Ada Tepengnya anak rantau. Kalau Tepengnya anak rantau kan. Biarpun dia kuliah di salah satu perguruan di Jakarta Timur. Gitu. Nah kayak gitu sih. Gue ngebentuk Monkey Boots. Akhirnya terbentuk Monkey Boots tuh. Wah eranya lagi ini nih Yul, kita dengan harapan tuh kita bisa jadi paketan lah ketika Coconut main, kita bisa menjadi band openingnya juga, barengan sama Coconut Trees kayak gitu. Karena kedekatan kita itu sih. Awalnya Monkey Boots lu atau siapa dulu? Awalan Monkey Boots itu gua, Ewin, Ewok, terus ada Gitil Miss Universe juga pernah gabung. Miss Universe. Sake, iya. Terus siapa lagi? Wow. Yes, benar. Gitu dulu. Ini Monkey Boots kita bawain kayak spesial kayak gitu-gitu tuh ya kan. Tutonan gitu ya. Tutonan gitu lah, ada spesial. Terus Scatolight, Batman Scatolight kayak gitu-gitu tuh, Madness. Oke. Nah, Ewin dulu masih pakai pianika tuh. Iya. Tapi emang si bangsat satu itu sitting ya. Dia orang emang sih. Dia bisa multifungsi dari skillnya dia bisa main alat musik apa aja anjir. Gue lihat trompet keyboard klarinet bangsat orang emang sitting satu itu tuh. Jadi kalau nggak salah tekan pertama Beat of Ska itu lu bukan suaranya? Monkey Boots single pertama Beat of Ska. Beat of Ska, I like the Beat of Ska. Gue tahu. Gue sempet tag tapi nggak di inilah cuma hanya buat guide doang sih. Buat guide doang. Tapi yang pasti single pertama dari Monkey Boots itu bukan Jakarta tapi Beat of Ska. Gue malah tadi taunya Jakarta ya kan? Nggak, Beat of Ska. Beat of Ska. Nah tapi setelah proses gue nggak di Monkey Boots dengan satu dan lain hal, nggak langsung Ewin, itu berangsur-angsur tuh, nggak langsung Denny Fras. Gitu. Jadi setelah kita coba untuk cari siapa nih untuk jadi vokal di Monkey Boots nih. Sedangkan konsep materi kan udah jadi kan gitu kan. Sempet dicoba suara cewek, ada Dara dari Little Day Band lah, dia adanya Yoga Pratama. Gue tahu. Kalau tahu film Dono tuh yang naruh kodok anak bocah tuh. Itu Yoga Pratama tuh. Nanti Dara adanya dia. Ya udahlah, Dara terus ada lagi Adi Speedy Duck. Adi gue sempet tahu tuh. Anak-anak hutan kayu.
Ya udah dari Adi beranjak sambil dapet lah tuh Denny Pras. Oh akhirnya nemu lah Denny. Baru tuh Denny. Oke. Dan lama deh tuh sama Denny keluar, balik lagi lah ke Ewin. Karena Ewin juga basic di awal, ketika waktu gua cabut, Ewin masih ngisi tuh buat guide untuk segala macam. Oke. Oh pas lu cabut dari Monkey Boot, lu udah fokus MC tuh? Sebelum di Monkey Boot kan gua udah MC dari 90-an. Monkey Boot aja 2004-2005 kan. Bahkan orang-orang di Monkey Boot aja, ini mereka udah ikut acara-acara gua. Iya. Kayak siapa misalnya Sake, dia punya band Quick and Easy dulu. Quick and Easy tau gua. Regis di acara gua, ikut di acara gua, begitupun sama lah kayak biasa kayak anak tongkrongan. Ntar Quick and Easy punya acara, MC-nya gua. Jadi saling tukeran aja gitu, tukeran kayak lu punya acara main di acara gua punya acara lo main di acara gua. Kayak gitu-gitu aja. Gitu. Jadi circle. Komunitas anjir. Nah, selama lu MC nih, pengalaman paling ngehe. Anjing biji gua gatel ini. Gua garukin nih. Kenapa biji? Selama lu MC nih, pengalaman paling ngehe tuh di mana dan apa tuh, Le? Acaranya kah? Pengalaman selama gua MC ya. Iya. Pengalaman apa nih? Paling ngehe lah gitu. Paling ngehe. Jadi pengalaman yang nggak bisa dilupakan kali ya. Iya betul. Nggak bisa dilupakan. Jadi dari pengalaman gua MC itu ada tahun 1992 2000. Kita buat kompilasi namanya The Front of United. The Front of United. Yang mana itu kompilasi itu sendiri. Kalau dulu tuh rame banget kalau kompilasi. Iya sih. Karena kita belum sanggup untuk ngebuat album sendiri. Jadi lebih murah kalau kolektif kan. Kompilasi ya udahlah banyak ya kan. Kolektif satu band bayar sekian, jadilah. Kalau dulu lah ya. Lebih banyak lah kompilasi. Kita buat The Front of United itu sendiri. Terus tujuan kita pengen promo. Nah promonya kita modal nekat nih dari The Front of United. Otaknya sih si Bule Aib dari Overhead, anak-anak Cipinang. Aib ngajak gua, ngajak teman-teman juga, yuk buat acara yuk kita yuk di mana di Lampung. Anjing. Gue pikir mau buatnya di Jakarta dan sekitar lah ya. Di Lampung. Iya nih anak-anak Artificial Life. Ngebuat acara di sana tuh berhasil gitu kan. Ya udahlah, kita coba ikutin nih. Yang mana kita cari apa sih yang namanya kita udah punya produk kompilasi itu sendiri, kita pengen kan balik modal untuk produksi lagi kan. Betul. Untuk volume berikutnya. Ya udah kita buat acara yuk. Gak taunya di acara Lampung itu sendiri kita berangkat secara mandiri ya kan. Itu ada berapa band tuh? Kumpul di Cipinang, naik Metro Mini sampai ke Merak. Dari Merak sampai ke Bakauni ke Raja Basa. Nah, perjalanan Bakauni ke Raja Basa itu kita kayak kayak ada berhenti gimana tuh bus ya di saat kita lelah ya. Kan lewat-lewat kayak hutan gitu lah. Kayaknya tuh bus nyusupin bajing loncat lah kita nyebutnya. Tapi kita nggak tahu, kita pikir itu penumpang. Udah kita tidur aja. Nggak taunya sampai Raja Basa itu semua hampir yang di dekat koridor ya, posisi yang bukan dekat jendela ya, posisi yang dekat koridor tuh semuanya kalau yang pakai lepis lah ya, pakai Levi's itu diseset kantongnya tuh. Anjir. Kan lo kalau naruh dompet biasanya di kantong kanan kan? Kantong kanan. Ya udah, kantong kanan kelar semua tuh. Anjir. Nah, yang megang uang acara ketika kita mau buat acara di Lampung itu kena. Anjir. Sial banget anjir. Anjing sih gue bilang bangsa. Ya udah ngobrol lah sama anak-anak Lampungnya kan, anak-anak Kedaton gitu-gitu kan, anak Kue Halim. Dibantu pastinya sama lokal-lokal band sana ya. Komunitas sana lah. Ya kan? Udah, gimana caranya kita puterin aja nanti dari hasil tiket. Niatnya gitu. Oke. Ya udah singkat cerita, itu acara jalan, alatnya ready, udah band main. Band pertama kalau nggak salah Sekali deh. Sekali. Sekali. Udah di Sekali, musik dari Sekali sendiri. Si Adi merasa nggak suka tuh setiap musik tuh. Adi dari Sekali tuh nggak suka setiap musiknya Sekali. Setiap musik bermain lah katakanlah ya. Setiap musik play, setiap musik gondreng, mereka ribut penonton. Anjir. Ya siapa sih ya yang demen musik? Ini dirusuin lah. Iya. Musik gue ini musik untuk gue ngebuat musik tuh
ya untuk ekspresi yang menyenangkan gitu kan. Betul, yeah. Tapi disambutnya dengan kayak gitu, ya kan? Yeah. Udah Adi udah saking keselnya, udah begini gitu. Lo tayo bilang segala macam, udah bahasa kebun binatang lah. Penontonnya kepancing. Ya, oh penontonnya kepancing. Penonton kepancing, Oke. malah ribut tuh antara penonton dengan anak Jakarta. Iya. Wah. Jadi kita di Gor, kita ngadainnya di Gor Saburai. Gor Saburai. Yes, kita ngadain di Lampung Gor lah ya. Saburai. Iya. Dari situ bareng sepuh-sepuh juga lah, senior anak-anak kayak Sid Gang, Struggle, teman-teman dari Cipinang, ya kan tentunya juga. Itu ada berapa band lah? Kalau di kompilasinya itu ada 20-an band. 20-an. Tapi yang Anjir, ikut banyak itu yang banget. ikut nggak semuanya. Karena kan satu dan lain hal mungkin ada yang kerja, kuliah dan lain-lain. Yang bisa aja mungkin. Tapi bisa dibilang yang ikut tuh mewakili dari setengahnya lah. Dari isi dari kompilasi itu sendiri. Oke. Gitu. Terus Jadi ada banyak banget sih band-bandnya yang salah satunya itu ada RGB, terus ada RGB. Overcast, ada Useless, HIV, ada HIV. Sekali juga. Terus anjir jadi cuma salah satunya tadi gue bilang band gua. Banyak lah pokoknya lah. Banyak. Jadi Ya. cuma satu band doang terus diberhentiin. Ya, itu acara bisa dibilang gagal lah. Niatnya pengen muterin duit justru malah pusing. Dikepung itu. Di Gor itu kita dikepung. Jadi di sweeping. Anjir. Di sweeping kita mau pokoknya pengen anak Jakarta, cari anak Jakarta gitu. Aja. Nah, terus setelah itu ada lagi yang jadi pengalaman lu tuh. Ya cuman itu tuh pengalaman yang buat gue tuh akhirnya yang nggak bisa lu lupain tuh. sampai kita bisa keluar itu harus sampai kosong dulu tuh masa di luar. Baru kita bisa keluar. Oke. Jadi itu acara gagal lah. Jadi benar-benar nggak bisa dilupain lah. Karena gue bareng penggiat-penggiat dan juga para pelaku-pelaku di scene ya. Yang menurut gue orang-orang hebat lah, orang-orang keren lah. Iya. Yang bisa menginspirasi gue dan temen-temen yang bisa jadi pelaku-pelaku scene sampai saat ini. Gitu. Salah satunya gue. Gitu. Gokil. Yo, itu salah satunya. Terus pengalaman MC lagi yang gue nggak bisa lupain, salah satu gue ngambil dua lah ya, tadi satu nih, yang kedua gue nge-MC waktu itu di acara Metallica konser di GBK. Oh, yang di GBK yang Metallica kan perform di Indonesia itu kan udah beberapa kali ya, ini yang pokoknya yang terakhir lah. Itu tahun berapa ya, lupa gue anjir. 2000 berapa ya, pokoknya pasti itu di GBK. Belasan lah ya pokoknya. Gue nge-MC di acara salah satu booth sponsor. Oh, booth sponsor. Oke. Yes. Oke. Terus singkat cerita, kelar gua nge-MC, gua masuk dong sama anak-anak untuk nonton Metallicanya. Oke. Gua masuk ke tribun yang itu kan ada ini ya, ada kodenya ya. Kode di gua tuh pada saat itu konsernya menggunakan dari warna. Warna di kode tribun gua di tribun nih. Itu ungu. Oke. Ungu. Gua masuk tuh sama tim pasukan ungu deh tuh, yang tribun ungu. Gua masuk, terus ada penjagaan untuk body checking kan. Di saat body checking ada 2 polisi itu ngeberhentiin gua. Anjir. Ini mas yang pakai topi, gua pakai topi. Iya. Jadi semua tuh nggak pakai topi, gua doang. Gua udah merasa nih gua. Mas, coba tolong keluar dari barisan. Kan jalan gitu kan, ke atas gitu kan. Gue keluar dari barisan. Minggir tuh. Iya. Tapi gue kayak nggak merasa kayak gelisah. Karena gue kenapa nih gue nih gitu kan. Gue justru malah kesel. Terus anak-anak juga bilang, aduh Lai, kenapa lo Lai, gitu. Ayo lo Lai. Gue nggak bawa apa-apa dia. Iya. Mas bisa kesini, digituin gua polisinya. Ya, gue samperin. Iya Pak, kenapa Pak? Wah gitu kan. Iya Pak, kenapa Pak? Karena gue merasa nggak salah kan. Oke. Terus tuh polisi sama tuh polisi nih. Oke. 2 polisi nih. Dia ngobrol. Dia ngomong, lo inget gak siapa dia? Gituin gue. Dari dia ngomong, lo inget gak siapa dia? Gue langsung tambah, ngehe nih. Siapa nih gitu ya. Udah, emang siapa? Masa gak inget lo? Dulu kita ngeband sering banget dikat sama dia di parkir Tejavu. Jadi ingetan polisi cuma nanya, inget kejelekan gue spesialis untuk nge-cut band kalau telat-telat. Untung kalau cewek telat gak gue cut ya. Emang anjing, parah gue tau banget beberapa band di-cut sama dia anjing kalau datang. Tapi kan gue ketika nge-cut band itu kan punya alasan yang kuat gitu. Dan polisi ini pun mengakui. Terus gue bilang, masa lo gak ingat ini band kita dulu zaman kita masih sekolah
dulu kita ngeband dikatnya sama dia nih. Error gitu kan. Bang apa? Gue langsung anjing, gue pikir kenapa ya. Terus ketika tuh polisi ngomong ya kan, inget gak band kita dulu dikat sama dia? Kan di depan anak-anak, anak-anak langsung anjing Ale tua banget dulu itu polisi masih jadi anak sekolah, sekarang jadi polisi masih kenal lo diangkat lah, mampus lo lah, udah jadi bahan candaan. Gue bilang aja, Pak, cerita masalah ntar ya Pak, ini udah ngantri pengen nonton Metallica ya. Ayo udah masuk itu. Itu gue bareng sama teman-teman gue, salah satunya ada Mulkiman dia dari Tirani, band Tirani Grindcore. Oke. Dia juga sekarang ini dia gabung di Warriors. Oke. Warriors yang kemarin tuh Utai dan kawan-kawan ngeboyong Bad Manners. Oh, yang datang ke sini Bad Manners kemarin. Yoi. Di tempat ini lagi. Oh, itu Cibis. Yoi. Ya udah pokoknya gua sama Mulkiman, Mulki tahu banget tuh kejadian ini tuh. Jadi gua narik ke polisi, dipikirnya gua kenapa tuh polisi? Katanya tuh polisi cuma kenal sama lu. Iya, ini cuma pengen ngeprank. Asu. Anjing. Nah, itu sih salah satunya tuh. Sebenarnya banyak sih yang mana gua menjadi apa ya? Anjing, gue nge-MC tua juga ya, sampai udah ada yang jadi perwira atau masih jadi polisi. Mereka masih notice gue gitu kan, dengan eksistensinya gue hingga saat ini gitu kan. Bahkan ada di Bogor seorang polisi kayak nyolotin gue gitu. Anjir. Gue pikir nih orang kenapa nih polisi? Gue ke samping panggung, kelar gue nge-MC, bla bla cuap-cuap, dia ke samping. Gue bilang, Pak, kenapa Pak? Masalahnya kan? Iya. Ya. Gue digituin sama tuh polisi. Gue inget banget tuh polisi namanya Derry. Oke. Itu polisi namanya Derry. Lo tau gak? Dia ngeband juga? Enggak. Oh. Kenapa emang Pak? Gue malah masih manggil Pak tuh. Karena nih polisi kayak mukanya nyolotin kayak mau gimana gitu. Kenapa emang Pak? Sini Mas, turun dulu Mas. Ada yang pengen ngomong Mas. Siapa Pak? Mas. Dapat salam. Wah, tenang deh gue. Dapat salam. Dari siapa Pak? Abang saya Dori. Abangnya Dori. Gue langsung inget Dori mana nih gue gitu. Ada Dori HIJ 21 anak-anak Cilengsi. Lo nih Dori? Iya. Adeknya dong, abangnya aja masih di bawah gua. Nggak jadi Pak deh. Gimana itu langsung ketawa si Derry. Jadi abangnya Dori, adeknya Derry. Gitu. Iya, jadi adeknya tuh bertugas di Bogor. Anjir. Itu anak-anak HIJ 21. Salah satu punk rock anak Cilengsi lah. Sampai sekarang juga band itu udah nggak ada karena sudah salah drummer dari HIJ itu sendiri mengalami kecelakaan yang mana dampaknya meninggal dunia. Tapi pokoknya salam hormat sih gua buat teman-teman dari HIJ 21. Pokoknya tuh dulu pamflet gigs pokoknya isinya MC Ale Error semua. Itu anjing namanya di mana-mana. Ada gue pernah lihat ya, satu tembok kamar ponakannya temen gua, satu tembok kamar ya. Itu dia ngumpulin player jadi untuk dijadiin background. Itu hampir mungkin 90% ada nama gua di player itu. Banyak temen-temen gue juga bilang anjing kalau MC nyale seru banget karena cetukannya itu ya kan, kalau ngomong wah anjing kagak ada spasi, nggak ada koma ya kan, nggak ada tutnya. Anjing bangsat nyentot gue ngomong gitu. Tapi bener Ji, nama gue tuh nggak tau kayak alhamdulillah maksudnya ya, kayaknya pengaruh banget, mood booster banget buat mereka tuh yang kayaknya tuh kalau udah di MC-in sama gue tuh mereka merasa kayak anjing gue kalau ngeband salah satu kayak tujuan gitu loh. Iya betul. Gue kalau ngeband terus gue pengen band gue launching gue harus MC-nya si Alay kayak gitu. Itu ada gue pengalaman seperti itu. Salah satu pengalamannya itu ada di daerah Cikarang, komunitas Cikarang. Mereka mundurin jadwal demi untuk ngikut jadwal gua. Padahal dia udah bookingin band openingnya. Anjir. Gua bilang, band opening lo kan udah lo booking, nggak enak lah gua nantinya. Asal ngikutin jadwal gua, lo udah jalan aja. Yang penting nanti gua bantu lo deh. Padahal gua udah coba untuk memaksimalkan. Gua bantu lo, ntar gua bantu posting karena kita bentrok jadwalnya. Gak apa-apa bang, gak apa-apa band-bandnya kita ganti-gantiin. Yang penting MC-nya lo bang. Jadi acaranya dipindahin hari cuma buat lo doang. Anjing gue. Haram banget pada kalau MC-nya gue. Bangsat gue. Tapi akhirnya dipindahin juga acaranya. Dipindahin sih. Anjir.
jadi gue benar-benar dijamu banget lah, maksudnya itulah salah satu bentuk dari apa yang udah gue lakukan, apa yang udah gue tanam, apa yang udah gue treat dari perjalanan gue nge-MC hingga saat ini ya. Jadi teman-teman di luar sana tuh mengapresiasi dari eksistensi gue, konsistensi gue, mereka mengapresiasi itu. Itu sih menurut gue salah satu bentuk appreciate sih. Iya, betul. Jadi gue salah menghormati sebuah teman-teman di luar sana yang lo kenal gue berarti lo orang bahaya. Yo. Gue lihat lu waktu itu ada beberapa job lo ada di stasiun televisi kayak TVRI ya. Terus El Sinta juga ya. Gua terjun di dunia media itu awalnya pertama di TVRI. Gua ngebawain acara Komunitas Reggae Indonesia. Ya, gua tahu tuh. Dibawa sama Amir Jidan dan teman-teman Equal Park lah, abang-abangan lah. Yeah. Berjalan dari TVRI terus kalau yang secara seriusnya itu TVRI, radio gue dulu di MS3. Oh, MS3. Iya. Ada 3 program lah gue sempat gue jalanin dari di MS3 itu gue bawain Spirit in the Morning, Selamat Sore sampai dengan spesial program ada Rock Night. Oke. Itu di radio. Dari radio gue ke TV lagi di El Sinta. Nah di luar dari itu sering sih gue kayak media-media yang cuman hanya kolaborasi sama gue cuma 1 episode kelar, kayak O Channel, terus TV kampus, kayak gitu-gitu. TV kampus dia pengen buat tugas kampus, hostnya gua. Tapi kalau yang secara proper, TVRI, MS3, El Sinta, El Nino, El Toro, El Player, El Meki. Ya udah pokoknya kayak gitu sih. Jadi di media itu sebenarnya itu tadi yang pengalaman-pengalaman gue di media itu. Dan itu pun menjadikan gua lebih pembelajaran dalam hidup gue yang lebih luas lagi sih, lebih proper lagi. Oke. Nah kalau gue boleh tanya nih Le, kalau jadi apa ya, jadi MC ya, itu apa aja yang harus di prepare Le? Untuk apa nih? Untuk yang lu kerjain tuh, lu set up apa kek? Kalau lu maksudnya kayak apa? Kayak ritual khusus gitu atau gimana gitu? Kalau nge-MC? Mungkin itu yang pertama, ritual khususnya dulu. Kalau gue sih, kalau ritual khusus gue kalau nge-MC ya mungkin ada sebagian. Gue kira lu bakar kemenyan nih. Mungkin ada yang sebagian orang di luar sana ketika dia pengen coba on stage ya, baik ngeband atau MC, mereka coba biar confidence ya kan? Iya, betul. Mereka coba nokip atau apalah ada ya kayak gitu. Iya. Cuman ada juga yang enggak. Gue mungkin salah satu dari yang enggak. Padahal di era gue itu era yang sangat terjal banget. Underground. Gue anak STM dan gue anak 90-an, biarpun lahir di tahun 80 ya kan. Tapi kan pasti gue menginjak untuk pencarian untuk mencari ini dan itu kan di 90-an kan, betul, di 90s era lah. 90s era, oke. 90s era lagi kejam-kejamnya. Gue sih ritual khusus nggak ada, Ji. Jadi ada, ya? Gue cuma nanya gimana caranya dalam tiap acara yang gue MC-in, gue akan lihat dulu tuh acara seperti apa. Gue akan pelajari dulu tuh acara sebelum-sebelumnya seperti apa. Ini nih, dan gue akan kembangin nantinya. Jadi dalam artian prosesnya adalah gue harus kenalin dulu siapa yang ngundang gue, dan gue akan riset dulu acaranya seperti apa. Ya itu poin ketiganya adalah tadi ya udah 2 poin lah ya. Gue tanya dulu siapa yang ngundang gue. Terus poin kedua adalah gue akan ngeriset dulu ketika yang ngundang gue ini udah ngejelasin acaranya sebelumnya itu kayak gini. Atau nggak mungkin acaranya baru tapi modelnya konsepnya kayak gini. Ketiganya gue akan kembangin. Gue akan kembangin dengan versi gue. Gitu. Katakanlah misalnya acaranya formal, gue akan coba membawakan seformal mungkin dengan versi dan nyamannya gua, versi gua gitu. Kalau acara non formal, ya udah gua mungkin udah biasa melakukannya. Jadi kalau hal-hal khusus, ya gua dibilang straight edge, gua
hampir mau kayak straight edge kali ya. Iya. Karena gue nggak ngerokok, nggak Nggak minum, minum. ngerokok cuman so gaya-gayaan, minum juga gaya-gayaan. Orang-orang di luar sana tahu gue lah. Iya. Gue cuma nanya minumnya keseringannya susu, kopi juga kagak. Iya. Ngopi. Anjir. Orang yang kenal gue pasti tahu lah, gue ngopi kagak, ya kan. Kalau Terus ngerokok alkohol juga emang kagak. kagak juga, gue tahu tuh kalau Alkohol cuma kagak. gaya-gayaan kayak cuman apa ya, kayak Selebrasi mungkin ya. Ya. Oke. ngormatin aja lah. Gitu oke. sih. Kalau ditanya lo ngerokok gak, lo minum gak? Gue jawab ya enggak. Oh, oke. Ya oke. tapi tadi gue bilang, gue Oh. bisa memaksimalkan itu. Oh. Gue tetap bisa kayak gue misalnya MC dalam sebuah produk rokok. Iya. Ya udah gue tinggal hafalin produknya. Oh, iya. Gue betul, nggak harus betul. gue merokok. Oh, oke. Gue oke. MC di satu bentuk produk otomotif. Ah. Kan gue nggak harus, gue punya otomotif itu sendiri. Ah. Gue harus lebih intuit. Kan zaman sekarang udah ada Google, Iya, betul. ya kan segala macam. Kita tracking aja. Oh, Makanya iya. tadi gue bilang, ketika gue di nge-MC, gue akan Gua tanya riset dulu dulu siapa ya. dia, gue riset dulu, baru gue Ah. kembangin. Yes, betul. Persiapannya kayak gitu sih Ah. sebenarnya. Nah, kalau sekarang nih bukan sekarang ya. Waktu itu gue liat lu ada berapa program YouTube yang lu pegang ya? Atau Ah. yang itu apa ya waktu itu? Gue program YouTube, Gue tahu Muncrat tuh satu. Muncrat TV, Anjing tuh emang. itu sebenarnya Muncrat TV. Kita buat itu kan sebenarnya kan cuma nanya singkatan nama ya. Muncrat TV. Musik, Singkatan. Musik. N-nya tuh nonok atau N itu tuh Shit. kayak musik and curhatan deh kalau nggak salah. Oh, yang curhatan. Oh, jadi Muncrat. Yoi. Anjing, ini bukan nonok. Karena kan gue demen tuh bahasa-bahasa trot. Ya gitu lah ya Muncrat. Seru aja gitu kalau kita ngedistract sebuah nama tuh yang ngebuat orang tuh langsung kayak Kayak anjing nih, anjing, iya. iya. Tai nih kayak gitu ya. Ya udah Muncrat TV itu. Oh, porno Musik nongkrong nih. yang curhat lah kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Oh, itu gua sama Andian Gorus sama Piping. Piping ya. Side out ya. Dan dibantu sama temen-temen banyak lah yang udah pernah ngebantu lah. Temen-temen baik ada yang masih kuliah, ada yang pengacara, pengangguran banyak acara. Ya kayak gitu-gitu sih udah jadilah sebuah show Muncrat TV itu sendiri dengan mengundang Ada band, ada live-nya interview juga ya, gitu-gitu. iya. Nah sebelumnya gue ada acara-acara, konten-konten lainnya sih. Tapi bener sih tadi yang lo bilang, salah satunya Muncrat TV lah. Itu udah nggak jalan Ji, Oh, udah nggak jalan. udah nggak jalan. Udah bener off atau gimana? Karena di sini Andian Gorus aja dia kan salah satu drummer ganas Wow, ibu kota lah ya. gokil, iya. Sekarang Gorus aja udah sibuk menjadi pengusaha jambu klutuk. Fuck. Terus Piping, tadinya dia seorang gitaris kan. Terus jadi apa? Sekarang dia kalau nggak salah jadi pengepul oli-oli bekas. Buat jadiin sampo, Jadi Gorus Piping ini emang udah gak ada yang beres, makanya Muncrat TV ini sebenarnya emang udah nggak layak ditonton. Ketika nonton pun kalau masih ada haram kok. Wah, enggak, tapi gue ngakak mulu anjing nonton itu. Ngeliat dia kan dibedakin nih kan putih semua anjing, udah kayak tuyul anjing. Totalitas banget ya. Totalitas habis anjing. Fuck lah anjing. Oke. Tapi Ji kalau lo sendiri lo tahu gua, kalau lo ya tapi ya. Tahu gua tuh sejak kapan lo? Gue tahu lo tuh, gue dari abang gue sih sebenarnya. Abang gue sempat nonton gigs juga sampai akhirnya dia Abang lo berarti pelaku ya? pelaku Atau dia cuma nanya nonton gigs? dia pelaku. Oh pelaku berarti ngeband juga ya? Band juga dia punya band namanya The Gerard waktu itu. Oke. Nah, Bawain apa Ji? sama skinet-skinetan gitu. Oke. Terus akhirnya gue dikasih tahu nih Monkey Boots. Gue dari abang gue nih vokalisnya lu waktu itu. Terus kalau nggak salah waktu itu Nah Itu Dia kalau nggak salah deh. Nah ini dia. Nah ini dia tuh Nah Itu Nah ini dia. Oh Nah Itu itu Dia. salah satu band gue, makanya gue bilang kalau dibilang band, maksudnya enaknya gue nih ya, enaknya gue tuh gue sudah melakukan dari semua di dunia entertain, menjadi ini itu jadi ini tuh, kayak misalnya gue jadi anak band, gue udah yang ngeband, baik itu dari semua warna band, orkes dangdut dan segala macam itu udah pernah sama. Nah ini dia, sama Kopi dan Kretek, sama anak STMT Trisakti segala macam udah pernah juga. Jadi makanya tadi gue bilang Monkey Boot ini satu dari banyak project band yang pernah gue lakukan lah, gue ada di dalamnya maksudnya gitu. Akhirnya nah ini dia gue
pertama kali lihat lo MC tuh di Javu waktu itu. Temen gue ngeband juga, nama bandnya kalau nggak salah Nutmeg deh, lupa gue. Not atau Nutmeg ya? Nutmeg deh kalau nggak Oke, salah, Nutmeg. ya lupa gue. Ya gue diajak nonton sama dia, terus MC lo emang anjing sih, ada band yang di-cut sama dia bangsat. Gara-gara bandnya telat. Tapi gue ngangkatnya gimana Ji yang lo lihat Ji? Langsung straight to the point di To the apa? point, anjing gue lupa. Langsung lagi, di-mic pokoknya, gitu? pokoknya di situ gue inget banget lu bilang ada band yang anjing, lupa nama bandnya, dipanggil sama lu kagak naik-naik kan. Lama anak kontol kata lu kan. Nah, mental lu Udah kan. kok kena mental anjing. Abis itu band selanjutnya pokoknya lu sebutin nama lu. Wah, anjing nih anjing. Karena Alay, gue gua orang yang tangan. gue orang yang suka straight to the point. Lo jangan ngomong di belakang. Kalau memang salah, lo ngomong di depan. Yes. Karena nantinya sebenarnya kalau band itu profesional, itu band akan ngaca. Emang kita salah kok, udah kelar. Emang kita salah kok, berarti kita jangan sampai begini lagi kan sebenarnya seperti itu. Makanya tadi gue bilang, setiap gue nge-cut band, Lu punya alasan. gue punya alasan yang kuat. Jadi ketika argumentasi, ketika gue coba cuap-cuap di MC dengan rasa keselnya gue, ya udah gue meluapkan dengan memang korelasinya tuh ada. Iya betul. Lo kenapa salah, kenapa gue begini gitu. Tapi sejauh band yang lu cut ini nggak ada yang head to head sama lu ya? Nggak ada, Nggak ada, nggak ya? ada. Karena gue Ada paham juga harusnya. Iya, pokoknya betul. pasti don't mess with me lah. Iya. Maksudnya sebenarnya sih bukan sotoy lah, maksudnya ya gue juga belajar lah. Iya. Ada Tapi pun ya, kesalahan dan segala macam manusia ya, lah. profesional dong harusnya kan? Ya, seperti ya, itu. ya. Kayak Oke. gitu aja sih, Ji. Kalau lo ngomong ada pernah itu nggak pernah ada. Iya, Alhamdulillah, oke. alhamdulillah belum pernah ada. Yes, paham ya harusnya. Nah, Makanya di sini tuh kalau tiap acara tuh kadang orang suka dilihat MC siapa nih? Wah, alay. Udah, Iya. deg-degan duluan. Udah kita jangan sampai telat ya. Udah kita jangan macem-macem ya. Kadang-kadang kan diocein sama dia. Jadi pernah ada acara, ini band langsung ngejapri panitianya karena dia telat. Gua nggak usah main, bilangin Bang Alay. Gua datang aja palingan. Kenapa lo takut sama Bang Alay ya? Bukan, kita sadar diri kok. Jadi gitu, jadi wah, gue bilang wow. Jadi Udah kena mental dulu. apa yang gue lakukan berarti kan bisa ngebangun ekosistem dalam sebuah acara gigs jadi baik gitu loh. Nggak ngaret. Jadi lo bayangkan kalau gue bisa menularkan ada MC, ya kan, seperti gua ketegasan segala macamnya. Tapi sebenarnya tegas itu nggak hanya cuma MC. Pihak penyelenggara pun juga sebenarnya harus tegas. Kadang ya, ada betul. MC disuruh tegas, pihak penyelenggara bilang, "Bro, jangan deh bro, dia udah bayar mahal nih. Bro, jangan deh bro, ini adik gua." Kayak gitu-gitu. Nepotisme kayak gitu-gitu. Iya, betul. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi apa ya, ketegasannya jadi cuma setengah. Cuman hanya ada di MC doang. Harusnya tegas kita. Kalau nggak ada pertemanan, kalau dalam sebuah teknis event ya, lo kalau mau acara lo dihargai, pengen acara lo itu apa ya, untuk kedepannya bisa lebih baik ya, lo harus tegas, konsisten. Harus konsisten. Betul. Lo pasti kan ngebuat deck plan sebuah acara kan pasti lo berdasarkan ya bahasa anak sekarang mungkin 4 W1H lah. 4W1H. Iya, udah pasti lah itu kan. Betul. Ketika lo udah melakukan semuanya ini, tapi lo nggak tegas, ini nggak akan berjalan juga untuk nanti eksekusi di acaranya. Yes, betul. Gitu. Gue juga beberapa kali gue ngeband kan, gue manggung. Lo pernah ngeband? Iya. Udah pernah di-MC-in gue? Iya. Oh, pernah juga lo? Iya. Tapi gimana, aman apa gokat? Enggak aman anjing. Gua waktu itu lu dikruin sama temen gua, Reja Soundloop. Oh, Reja, iya. Nah, itu ngekruin lo? Enggak, kruin lo kalau nggak salah. Terus nggak sih? Di mana? Anjir. Gigsnya di mana? Waktu itu acara sekolah, Purple kalau nggak salah deh. Di Gor Romangun. Di Gor Romangun ya? Iya. Tahu gua. Iya. Anak-anak Purple yang buat ya? Iya, itu. Iya, tahu gua. Salah Di satunya samping itu. Pemadam ya? Iya, betul. Oke. Dan lo main tuh ya? Main Oh, kalau di main. pensi mah nggak mungkin telat tuh. Dan di gigs aja gue bantai, apalagi di pensi kan? Karena kan di pensi itu biayanya lebih sedikit kan? Iya. Dibanding di gigs yang mayoritas mungkin di atas 20, 30 gitu kan. Waktu itu juga pernah gue di Jayabaya, gigs juga waktu itu. Wah, telat-telat dikit kalau di pensi mah. Gue kasih softtek bekas itu.
Anjing emang. Bekas bencong lagi. Bencongnya mens lagi. Mana ada anjing. Katanya darahnya cuma darah nyamuk. Darah nyamuk. Aduh. Seru gitu sih ya. Tapi band lo intinya aman ya. Waktu itu aman ya. Oke, berarti band di pensi ya. Ya, gue ingat. Nah. Dan gue orang yang sampai sekarang, ketika misalnya lo atau siapa, bang, band gue pernah di MC, gue akan tanya, nama band lo apa? Gue biarpun ratusan sampai ribuan band yang pernah gue MC-in, gue pasti akan sedikitnya inget. Iya. Asal dikasih tahu nama band sama acaranya dan di mana. Iya, betul. Gue pasti inget. Seinget itu lu dengan acara sebanyak itu. Yes. Masih inget gue. Makanya tapi yang tadi lo bilang sih benar. Jadi kalau ketika lo ngeband, lo belum di MC-in sama kayaknya lo belum salah jadi band anjing. Lo masih jadi komunitas ini gitaran nih kan, bukan band. Nah, yang seru adalah nih gue pengen bahas soal sekarang tuh rame banget konten kreator yang ngebahas skena lah. Konten kreator yang ngebahas skena ya. Wah, sekarang menjadi konten kreator udah dimudahkan ya dengan banyaknya aplikasi dan sosmed ya. Sosmed udah mulai banyak ya. Lo dikit-dikit bisa ngebuat jadi seorang konten kreator. Lo dikit-dikit pengen ngebuat satu konsep yang begini gitu kan. Terus tadi lo nanya sebuah apa konten, ada konten kreator. Nah, menurut lo, iya konten kreator yang mereka bikin konten soal skena ya kan? Soal skena ya. Pandangan lo soal skena itu gimana sih? Sebenarnya dilihat dulu ya. Lo pengen angkat apa dari konsep konten lo itu? Nah, kalau konten kreator sekarang kan mereka mengatasnamakan skena, yang dibilang skena itu harus harus pakai outfit inilah atau segala macam itulah. Nah ini nih. Nah gue ngeliat dari situ konten-konten sekarang tuh kayak gini ya. Nah ini kenapa begitu ya? Ini Warkop DKI sama Sri Mulat nih, pasti lucu nih. Kalau gue ngelihatnya tadi gue bilang nih, dulu nih lo pengen konsepnya apa? Kalau lo pengen ngangkat skena, lo mengedukasi berarti dong. Betul. Lo berarti nge-trackin dari story skena bawah tanah ya ataupun underground. Itu dari A B C D sampai Z itu seperti apa? Itu bagus menurut gue. Mungkin gue pun yang belum tahu akhirnya jadi bisa tahu gitu kan. Tapi kalau yang tadi lo bilang seperti dia pengen masuk skena, angkat konten seputar skena, tapi harus berpakaian dan stylenya harus gini. Menurut gua, sekarang gua terangkan aja dulu nih. Poinnya dulu deh. Skena adalah sebuah proses. Skena adalah sebuah proses. Di skena ataupun bahasanya ini kita ambil sebenarnya kan dari kata scene ya. Scene ini menurut gua nih part ya kan. Part of us ya kan, part of us, bagian dari kita ya kan? Berarti proses dari kita. Nah dari skena ini sendiri, ini kan circle. Di skena ini kita yang disebutnya kalau anak-anak dulu tuh nyebutnya roots komunitas. Lo nge-roots dulu bro, biar lo tahu. Ya udah, skena ini tadi gue bilang, skena ini adalah sebenarnya sebuah proses ya, proses pembelajaran dari tiap orang-orang yang menyukai atau mungkin hanya ikut-ikutan poser ya ataupun poser sebutannya ya, untuk dia bisa menjadi orang yang lama-lama notice akan apa yang dia ikuti. Misalnya dia sering ikut acara-acara gigs, dia punya knowledge dia nonton band A, band B, band C, baik itu band subkultur hardcore, punk ya kan, skinhead ataupun apa reggae, metal, pokoknya bla 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 ya kan, dangdut, gerobak sodor ya kan, gerobak sodor apa pokoknya lah istilahnya kan. Jadi tadi balik lagi tuh, skena ini gue ngambilnya 2 poin. Skena ini roots ataupun sebuah proses. Untuk nantinya sebuah proses ini sendiri akan bisa membuat satu tongkrongan atau enggak orang-orang yang di dalamnya ini membuat ide. Lahirlah nantinya gigs. Timbullah sebuah ide untuk membuat satu pekan event. Yang kita sebut gigs ya kan. Nah, dalam gigs ini sendiri sebenarnya tadi yang gue bilang relate nih sama skena. Anak skena pengen datang ke gigs, sebenarnya gigs ini yang miliknya anak skena. Skena adalah minor.
Oke, betul. Minoritas. Minoritas. Jadi komunitas. Berarti yang cuma hanya tahu ya kaum minoritas. Betul. Bisa menjadi mayoritas, bisa dengan intensitas sebuah gigs ataupun acara yang sering dibuat sama anak-anak skena ini. Dan konsistensi mereka ya. Mereka buat event itu akhirnya jadi mayoritas. Yang tadinya band-band yang main di gigs, yang tadinya nggak dikenal, akhirnya bisa dikenal sama dunia industri. Gitu. Kan banyak ya kan band-band yang berangkat dari gigs. Contohnya siapa lah, Last Child, ya kan, berangkat dari gigs. Terus siapa-siapa lagi band-band yang skala kayak misalnya kita ambil The Massive, ya kan, band dari industri yang mana dulunya dia band-band mungkin dari ajang-ajang pencarian bakat atau kan gigs atau semacamnya, gitu kan. Sebenarnya gigs itu kan berarti kan skala event kecil kan, mikro. Ya tadi balik lagi tadi gue bilang ke skena. Jadi sebenarnya di skena kan proses tadi gue bilang. Sebenarnya di skena ini tidak harus lo harus begini. Skena bukan mau untuk masuk angkatan. Lo harus berpakaian begini, lo harus pakai tas ini, lo harus bawa tumbler, lo harus bawa biji player yang lengkap. Enggak. Menurut gue skena itu adalah sebuah proses roots ataupun tongkrongan yang mana mereka ini para penikmat. Yang tadi gue bilang, kalau mereka cuma nanya skala 1-2 orang, mereka menjadi penikmat untuk datang ke acara gigs. Ya udah orang itu aja dan ketemu nantinya punya teman baru, networking baru. Tapi kalau di skena ini dia anak tongkrongan yang punya banyak orang, mereka akan punya ngide untuk membuat gigs. Nah di sini lo nggak perlu lo harus pakaian lo harus begini. Celana lo, outfit lo semua harus begini. Kan kalau yang gue lihat di konten-konten kreator itu kan, wah gue mau jadi anak skena nih, gue pengen skena nih, gue udah cocok belum gini-gini. Lo nggak perlu harus tampil harus seperti apa. Di skena itu udah jelas azasnya nih bahasanya. DIY. Just be yourself. Kalau kata temen gue ya dibilang DIY bukan DIW. Apalagi DIW secara paksa. Gak enak. Lepis banget ya kan? Fuck. Iya gak? Jadi gitu loh. Lo DIY itu udah jelas. Jadi slogan-slogan yang sebenarnya tuh kalau lo memahami dari sebuah arti kata skena, ideologi, segala macam apa bentuknya, kata-kata roots, ya kan, akar. Itu udah sangat jelas tuh. Lo learning by the roots, ya kan? Dari rootsnya, lo pengen subkultur apa, hardcore, lo coba pelajari itu. Terus kayak dari selain dari rootsnya, yang tadi gue bilang DIY, kata-kata DIY itu kata-kata kemandirian. Lo jadi diri lo aja. Itu. Lo ketika lo pakai baju, lo pakai outfit yang menurut lo itu oke, ataupun lo memang sanggupnya itu, ya nggak apa-apa bro. Kalau ada orang ngecengin lo poser dan lo salah kostum, nggak masalah bro. Sebuah pembelajaran lo nantinya orang itu nantinya akan berproses. Oh, gue berarti salah ya, pakai kostum kayak gini ya. Ya udah berarti kostum gue harus begini. Jadi nggak perlu lo harus kayak yang lo datang ke skena, kok gue pakai kostum kayak gini. Nggak perlu, lo tetap jadi diri lo aja. Lo tetap jadi diri lo, nggak perlu harus spesial banget. Lo harus datang ke skena ya sekena-kenanya. Ya pokoknya sekali lagi gue bilang, lo pelajari dulu lah, intuit dulu arti dari skena itu apa, yang diambil dari scene ya yang tadi gue bilang part of us, kita gitu ya kan, siapapun kita gitu ya. Lo pengen ada dalam skena, tadi gue bilang skena itu sebenarnya tuh sebuah perkumpulan ataupun kaum anak-anak minoritas yang mana sebenarnya musik dari yang dibuat anak-anak indie pada umumnya, anak-anak underground pada umumnya, yaitu menyuarakan musik-musik yang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, terus kita sampaikan menjadi sebuah lagu. Jadi rata-rata ya rebel. Lagu-lagu kita tuh ya dulu kan ada yang namanya tuh major label, ya kan, dengan indie label, gitu. Betul. Ya kan, lo tinggal pilih lo mau yang mana nih. Kalau di major lo harus siap, harus hilangin sifat idealis lo begini. Kalau lo tetap mau di indie label, ya udah,
lo lirik lo nggak akan perlu diganti, dihapus, Iya. personil lo kalau nggak keren diganti segala macam nggak perlu. Iya. Nah, itu lah makanya gue bilang indie kan penggalan dari independen kan. Yes, independen. Nah balik lagi ke skena tuh relate kayak tadi gue bilang. Jadi sebenarnya nggak perlu lah lo ke skena tuh harus bergaya yang bukan menjadi diri lo. Lo nggak akan nyaman, lo nyamanin diri lo aja. Lo mau kayak gimana? Jadi jangan sotoy, ngebuat arti kata dari skena itu seperti apa, harus ke bawah. Oh, kalau skena pokoknya begini nih, begini nih. Gue lebih suka yang mengarahkan lebih ke edukasi sih, edukasi. Yang tadi gue bilang tuh historical seputar dari perjalanan underground di Indonesia seperti apa. Gue lebih suka, lebih respect. Sama, Tadi yang ada gue bilang, edukasinya. kalau gua aja atau siapa aja yang nggak tahu kayak gue misalnya, akhirnya jadi tahu kan. Iya, betul. Tapi kalau betul, misalnya betul. dibilang di skena harus gini-gini, setahu gue nggak ada di skena kayak gitu-gitu. Nggak ada bro, nggak ada. Nah, Nggak ada. kan Jadi lo harus bawa begini, pakai harus begini, nggak perlu. Buat apa tuh arti kata DIY? Ingat, bukan DIY ataupun diperkosa. Lo tetap menjadi diri lo sendiri. DIY bukan di Gitu loh. Gitu. Jadi Nih, skena tadi gue bilang, pokoknya skena tuh sebuah proses lah, sebuah Yeah. proses seseorang ingin dari penikmat ingin menjadi pelaku, ataupun dia tetap settle dengan menjadi penikmat aja tuh nggak masalah. Yeah. Sah-sah aja. Dia mau pakai baju band padahal dia kagak ngerti yang dipakai bajunya tuh apa. Yeah. Dia misalnya pakai baju NoFX, Ah. dia pakai baju Napalm Death, Iya. dia pakai baju apa gitu. Dia nggak ngerti. Iya. Menurut gue sah-sah aja sih. Iya dong, kalau orang mau fashionnya dong gimana? Iya Nah, lah. sekarang begitulah ya, maksudnya sekarang malah ada yang namanya polisi skena. Oh, polisi skena ada juga ya? Ada. Apa tuh polisi di skena? konten. Polisi skena itu bedanya apa sama polisi tidur yang ada di komplek? Anjir, apa bedanya? Ada polisi skena ya? Ada di konten-konten itu. Jadi mungkin dia lebih ke apa ya? Lebih ke nanyain outfit lu, kalau misalkan lu nggak tahu ya lu jangan pakai itu. Menurut gue kalau itu kan Oh, nggak fashion. bisa, ya. men. Nggak bisa kan? Jadi kalau wah itu menurut gua sih wah ini sih gila. Ini gue nanya orang yang tepat nih. Lo pakai baju ini, lo tahu gak baju ini apa? Kalau dia nggak ngerti ya nggak apa-apa. Toh dia nggak ngerugiin lo kok. Yes. Nih sekarang poinnya gini deh. Ya sekarang poinnya gini. Ini kita ngomongin secara garis globalnya aja ya. Yeah. Misal gua sama anak-anak Monkey Boots. Yeah. Udah jelas genre gue itu two tone, Two tone, ska lah ska, ya kita ska, omongin. Terus musik gua yang dengerin itu maaf ya, kuproy, kuli-kuli proyek orang-orang Cikampek Iya. yang sok-sok joget-joget ska padahal dia nggak ngerti. Iya. Terus gua harus marah? Enggak dong. Justru gua suka, intinya poinnya gini. Bentuk kreativitas yang dibuat oleh seseorang ya, atau orang ingin membuat satu bentuk kreativitas, baik itu lagu, merchandise. Yes. Sebenarnya kita pengen yang penting ini laku di pasar kita. Iya, Sekalipun di luar pasar kita, yang penting laku. Ya, secara nggak langsung- Dibanding dibajak, Ya, betul. dibanding dibajak, Ya. ya, ataupun secara modal nggak kelihatan. Betul. Jadi betul. mereka-mereka yang menggunakan baju selama mereka tidak merugikan, ya kan, baik sebagian pihak, ya nggak masalah. Jadi nggak perlu lo pakai baju ini. Lo ngerti gak? Kalau nggak ngerti lo nggak usah pakai. Itu salah lah. Ya, betul. Siapa? Lo siapa emang gila? Menurut gua kan itu jadi salah satu, ya kalau orang suka sama passionnya, emang kenapa kan? Ya gitu. iyalah. Sama dia juga kalau misalkan beli bajunya kan berarti dia support bandnya Ya juga iya. dong. Kayak misalnya Ya mereka yang suka drakor, mereka yang suka K-pop. Katakanlah mereka anak K-pop atau enggak anak-anak wibu. Wibu. Anak wibu. Anak wibu pakai baju exploited. Kita nyalain. Ya enggak lah. Nggak perlu lah. Iyalah, itu hak dia Haknya kan. dia. Betul. Gitu. Begitupun juga gue nonton acara punk, terus gue pakai baju anime-anime. Ya, Blackpink lah. Iya, Iya. nggak masalah. Yo, Punk kan kebebasan. Yo, betul. Gitu. Nah, itu dia tuh. Jadi menurut gue kalau berbicara tadi yang polisi-polisi skena, lo create kontennya mungkin yang lebih inilah, yang make sense lah. Iya, Nggak iya, perlu iya. lo harus kayak misalnya nge-cut, lo pakai baju apa nih? Lo tau gak nih band-band apa? Iya. Terus lo tanpa lo sadari lo kan ngebunuh karakter itu orang. Betul. Terus lo nge-cut dia nggak usah, udah lo
gak usah pakai ini baju lo, poser lo gitu. Iya. Balik lagi tadi gue bilang, semua belajar dari poser, men. Iya. Semua dari poser, termasuk betul. lo yang lagi nonton, lo merasa mungkin lo gak ngerti, lo poser juga. Iya. Gue pun juga pernah berada di fase itu lah. Iya, semua Kita semua pasti. pernah Iya, lah. semua pernah, iya. Gitu. Gak langsung jalan, lo tahu anjir mau Ya siapa. iyalah. Lo dibanding jadi polisi skena, mendingan jadi polisi tidur. Lebih arif. Jadi motor-motor yang bonceng 3, yang knapot-knapot wang-weng yang berisik, dia ada ritme untuk berhenti. Iya, lewat dulu. Jadi polisi tidur, arif, bijak tuh. Ngekurasi di komplek jadi lebih hening. Yes. Jadi kalau nggak ada polisi tidur kan jadi ini jadi polisi tidur aja dah. Jangan jadi polisi skena. Iya, oke Alay. Thank you Alay. Oke, ini nextnya nih Lay. Di dunia lu nih per-MC-an anjir, per-MC-an. Per-MC-an. Kedepannya lu mau kayak apa nih Lay? Kalau kedepannya sih gue tetap konsisten karena gue punya prinsip, bukan prinsip tapi lebih kayak gue menjalankan hidup gue itu berdasarkan dari kayak harus loyalitas menuju untuk profesional. Ya, oke. Jadi dua itu gue mempunyai mindset ya, dan secara pola pikir gue dua ini harus gue tanemin. Loyalitas dan profesional. Untuk menjadi menjadi seseorang yang profesional, lo harus loyalitas dulu, setia dulu, cintai dulu. Betul. Loyalitasnya untuk apa? Loyalitas akan pekerjaan lo. Kalau lo udah cinta dengan pekerjaan lo pasti akan menekuni, belajar terus. Setelah itu udah terjadi, lo akan mencapai untuk menjadi sebuah keprofesionalan. Oh yes, gitu. Ya emang gimana pun lo harus jadi diri lo sendiri dulu ya kan. Dan kalau gua pengen seperti apa, gua alhamdulillah gua udah nge-MC Langlang Buana baik dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan jam terbang seperti band-band dari lokal, band-band internasional yang udah pernah gua MC-in dan segala macam, dan tentunya itu juga berkat appreciate dari semua para penggiat kreatif di Jakarta dan sekitar gitu loh. Kan rata-rata kan baik acara-acara besar, hostnya pasti yang dikurasi pasti gue dulu deh, ya kan. Wah nih kalau bandnya gigs, bandnya lebih ke scene, ini aja nih MC-nya kayak gitu. Jadi kalau ngomongin kayak pengalaman gue untuk MC bisa dibilang gue punya dalam hidup, tadi gue bilang sih, arti definisi belajar buat gue nggak ada belajar tuh gue cukup sampai di sini, nggak. Buat gua belajar itu buat gue belajar itu dari kita ditiup, kita dari janin sampai kita jadi bayi, sampai jadi orang, sampai kita mati pun kita masih belajar. Kenapa mati kita masih belajar? Lo saat mati lo akan ditanya kan, masih ada kehidupan selanjutnya. Iya, lo akan ditanya sama malaikat cabut nyawa, ya kan? Apa yang udah lo lakuin dan lo udah melakukan apa aja, kan? Gitu loh. Jadi menurut gua definisi belajar ya, tadi gua bilang definisi belajar, gua akan terus belajar sih, terus belajar sesuai dengan kapasitas dan mensyukuri dengan apa yang udah Tuhan berikan. Palingan sih ya gua harus nge-MC di luar sih. Di luar mana? Minimal setidaknya dari tetangga-tetangga Singapura, Malaysia, segala macem. Gue sering dapat penawaran dari teman-teman seperti itu. Tapi cuman ya belum terlaksana aja sih. Satu dan lain. Tapi ada planning di situ ya? Ada lah planning situ lah. Jadi kayak goes to mana gua gitu, Alero. Kalau sumpah lingkup kayak Indonesia aja lah. Mungkin timur sih yang belum gua jajah. Terakhir mungkin timur Balikpapan kali gua. Itu pun juga acara coaching klinik. Oke. Pokoknya masih terus ingin belajar lah gua. Ingin terus belajar untuk menjadi MC profesional itu seperti apa. Dan gua syukur alhamdulillah banyak menginspirasi, katanya lah ya. Menginspirasi orang-orang di sana akhirnya. Bang, gua nge-MC gara-gara ngeliat lo. Bang, tadinya gua nggak berani MC gara-gara ngeliat lo, Bang, karakter lo gini. Ya menurut gua alhamdulillah, tadi gua bilang alhamdulillah gua bisa menularkan yang positif vibe lah ya. Kayak gitu-gitu sih gua. Ya gua merasa bersyukur aja sih. Banyak MC yang influence-nya karena lu gitu kan. Tapi tetap balik lagi karakter ya. Pokoknya
bener tadi yang lo bilang sih, karakter ya. Iya. Poinnya adalah MC band banyak. Yang nggak banyak itu karakter. Yo, MC ataupun bandnya itu misalkan katakanlah telah tiada, tapi karakternya itu akan tetap digunakan. Iya, betul. Oke, betul. Karakternya itu yang nggak bisa. Baik. Jadi karakter yang nggak bisa di copy paste. Yes. Segitu aja kali lah ya. Siap. Kayak udah lumayan nih. Thank you lah buat sharingnya ya kan. Sama-sama Ji, sama-sama Ji. Sama-sama Pokoknya belajar lah kita. gue selalu berdoa ke depannya Alay bakal next goes to ke mungkin ke UK, Yoi. ke US, Amin. ke you fucking shit man. Amin. Thank you Alay. Amin, Ji. Thank you, sehat-sehat selalu Alay. Sama-sama Ji. Gue tutup Alay the Deadly Microphone.